Bab 2773 akan meledak. Jerry dengan hati-hati menyingkirkan tanah di samping tanaman herbal itu, lalu mencabut tanaman herbal itu beserta akarnya. Akhirnya, dia memasukkannya ke dalam cincin kaisar, menemukan sebidang tanah subur di cincin kaisar, dan menanam tanaman itu. Pemilik toko tercengang ketika melihat tanaman obatnya menghilang sesudah digali oleh Jerry. Awalnya, pemilik toko mau meyakinkan Jerry kalau menggali tanaman herbal akan membuat khasiatnya berkurang banyak. Alhasil, tanaman itu lenyap begitu saja di tangan Jerry. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat oleh pemilik toko sebelumnya. Pemilik toko terjatuh ke tanah. Dia tahu betul kalau hilangnya tanaman ini berarti akhir dari hidupnya. Yang membuat pemilik toko merasa tidak berdaya adalah karena dia sendiri jelas mempunyai basis kultivasi alam surgawa kelas 5 tengah, eksistensi yang relatif kuat di alam tengah bela diri kuno. Namun, makhluk sekuat dia pun tidak berdaya melawan Jerry, bahkan tidak punya keberanian untuk melawan balik. Pemilik toko tidak pernah merasakan aura yang begitu menakutkan dari Stello. Jerry merasa puas selesai menanam tanaman itu. Dia juga tahu kalau tidak baik tinggal di sini terlalu lama. Bagaimanapun, dia baru saja membunuh tetua kedua kota Busan. Baru saja, pemilik toko sudah menelepon Stello untuk melaporkan situasi di sini. Walau Stello mungkin tidak akan datang ke sini untuk sementara waktu, begitu Stello tahu kalau tanaman itu sudah dicuri, dia pasti akan segera datang ke sini. Jerry mengambil beberapa tanaman herbal yang berguna dari halaman belakang, lalu berjalan keluar dengan angkuh. Para pengawal, serta orang-orang yang menonton, semuanya memberi jalan bagi Jerry. Ada ketakutan di mata mereka saat mereka memandang Jerry, tidak ada seorang pun yang berani meremehkan Jerry lagi. Beberapa orang yang sebelumnya mengejek Jerry sebagai orang bodoh, sekarang bahkan tidak berani memandang Jerry. Sesudah Jerry menghilang, para pengawal juga terjatuh ke tanah. Mereka tahu betul apa yang akan mereka hadapi sesudah Stello mengetahui situasi di sini. Di waktu ini, Stello masih berada di rumah Tuan Kota Busan, beserta Zeko dan sekelompok pemimpin sekte, mendiskusikan suatu peristiwa yang menggemparkan seluruh kota Busan. Itu adalah berita kalau tetua kedua kota Busan sudah terbunuh. Semua orang berdiskusi kalau orang yang membunuh tetua kedua pasti Jerry, dan mereka mulai merencanakan kapan harus membereskan Jerry. Di waktu ini, Stello menemukan kalau pemilik toko mencarinya lagi. Dia langsung menjawab panggilan itu dan berteriak tanpa menunggu pemilik toko berbicara. "Bukankah aku sudah bilang? Tidak peduli seberapa besar masalahnya, tunggu sampai aku kembali. Aku sangat sibuk sekarang. Kalau ada yang berani merampok toko, bunuh saja siapapun itu." Sesudah berteriak, Stello menutup telepon. Pemilik toko putus asa. Dia mau memberitahu Stello kalau masalah toko obat lebih serius dari apapun, dan dia tidak mempunyai kemampuan untuk membunuh Jerry sama sekali. Stello mengumpat dan mengatakan kalau pemilik toko bodoh dan tidak bisa menyelesaikan masalah sekecil itu, hanya bisa mencarinya. Mendadak, mata Stello berkilat sinis, dia berujar kepada para pemimpin sekte di sekitarnya, "Sepertinya kota Busan kita akhir-akhir ini terlalu damai. Siapapun berani menyinggung kita. Tetua kedua baru saja terbunuh, dan seseorang pergi ke toko obatku untuk mencuri tanaman obat. Sudah saatnya kita meledak dan memberi mereka pelajaran." Lalu Jerry, aku tidak sabar menunggu dia datang ke perjamuan dan membunuhnya secepat mungkin. Bab 2774 Pandangan yang berbeda. Mendengar ucapan Stello, Zeko mengangguk sambil berujar, "Benar sekali. Kita benar-benar harus meledak, kalau tidak mereka akan makin berani." Di waktu ini, Zeko sangat marah. Tetua kedua kota Busan adalah jenderal yang sangat penting bagi kota Busan, tapi sekarang terbunuh. Ini merupakan kerugian besar bagi kota Busan. Bagi Zeko, walau puluhan murid terbunuh, tetua kedua tidak boleh terbunuh. Masalahnya sekarang tetua kedua sudah meninggal. Mengetahui berita itu, Zeko benar-benar kesal. Awalnya, Zeko mengirim tetua kedua untuk memimpin tim melacak keberadaan Jerry. Alhasil, tetua kedua tidak melaporkan berita itu kepada mereka,
jadi mereka mengirim orang untuk mencarinya, dan menemukan mayat tetua kedua dan anak buahnya. Tatapan mata Zeko sangat sinis, dia berujar kepada sekelompok pemimpin sekte di depannya, coba ceritakan bagaimana pemikiran kalian. Mendadak, sekelompok pemimpin sekte merenung sejenak, dan sesudah beberapa saat seseorang berdiri dan mengungkapkan tebakannya, aku rasa kematian tetua kedua pasti terkait dengan Jerry. Walau bukan Jerry membunuhnya, pasti ada kekuatan di balik Jerry melakukannya. Para pemimpin sekte lainnya juga setuju. Aku juga berpikir pasti Jerry. Bagaimanapun, tetua kedua pergi mengikuti Jerry dan terbunuh di tengah jalan. Sangat mungkin dia ditemukan oleh si Jerry, yang menyergap tetua kedua. Kita adalah satu-satunya yang mengetahui keberadaan tetua kedua. Pihak lain mustahil menemukannya, jadi Jerry adalah yang paling mencurigakan. Sebagian besar pemimpin sekte percaya kalau kematian tetua kedua terkait erat dengan Jerry. Sementara itu, ada sejumlah kecil pemimpin sekte yang tidak berpikiran demikian. Menurutku bukan Jerry, bisa saja orang lain. Selama bertahun-tahun, kita masing-masing mempunyai banyak musuh, dan ada juga banyak orang hebat tersembunyi di 3 kota lainnya. Mungkin salah satu musuh kebetulan menemukan tetua kedua, jadi mereka langsung memulai perang. Cedera fatal tetua kedua disebabkan oleh pedang. Walau ada yang bilang kalau ilmu pedang Jerry menakutkan, ketika kami pergi ke rumah Tuan Kota Bahur sebelumnya, Jerry tidak memakai pedang, yang berarti kalau Jerry sama sekali tidak pandai memakai pedang. Bagaimanapun, Jerry tahu kita akan membunuhnya, mungkin saja dia sudah kabur. Mana berani dia membunuh tetua kedua di wilayah kita. Ini sama saja dengan cari mati. Kalau dia benar-benar punya keberanian seperti itu, dia tidak mungkin kabur dari kota Bahur. Untuk sesaat, pemikiran para pemimpin sekte terbagi menjadi 2 kubu, tidak ada seorang pun yang bisa memberitahu penyebab pasti kematian tetua kedua. Namun, kedua pihak sepertinya masuk akal. Mendengar perdebatan di antara para pemimpin sekte, Zeko memandang Stelo lagi, "Ketua Ma, bagaimana menurutmu?" Stelo terlihat sangat sedih sekarang ini, seperti sangat sedih dengan kematian tetua kedua. Sebenarnya, Stelo sangat bersemangat. Bagaimanapun, makin banyak master di sekitar Zeko yang tewas, makin besar pula peluangnya untuk menduduki seluruh kota Busan, atau bahkan seluruh alam tengah bela diri kuno. Stelo tidak bodoh, jadi wajar saja kalau dia tidak akan menunjukkan isi hatinya pada kesempatan seperti itu. Stelo menjawab, kematian tetua kedua merupakan kehilangan besar bagi kota Busan kita. Tidak peduli siapa yang membunuhnya, kita harus membalasnya. Sejauh ini, menurutku Jerry adalah yang paling mencurigakan, karena musuh lain tidak akan sengaja mencari kita, jadi kita harus menemukan Jerry duluan. Bab 2775, Firasat Buruk. Tindakan Jerry di depan rumah Tuan Kota Bahur sudah meninggalkan ketakutan yang dalam di hati Stelo. Jauh di lubuk hatinya, Stelo tidak bisa menerima kalau seorang pemuda dari dunia fana bisa mempunyai tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya. Jadi, akhir-akhir ini Stelo selalu ingin membunuh Jerry. Dia curiga kalau Jerry pernah terluka parah di depan rumah Tuan Kota Bahur sebelumnya, dan mau memanfaatkan kesempatan itu untuk menyingkirkan Jerry. Namun, Zeko terlalu berhati-hati dan karena itu tidak mengizinkan Stelo menyerang Jerry. Dia takut kalau tidak bisa membunuh Jerry, Jerry akan membantai kota Busan. Hal ini membuat Stelo kesal. Sekarang, tetua kedua dari rumah Tuan Kota Busan kebetulan meninggal secara tragis, dan Stelo juga berusaha mengambil alih seluruh kota Busan dan menyerang Jerry segera. Takut Zeko masih tidak mau mengambil tindakan, Stelo terus menceritakan kepadanya berbagai spekulasi, yang akhirnya menunjuk Jerry sebagai pembunuhnya. Stelo berujar kalau musuh dari 3 kota lainnya tidak mempunyai keberanian untuk menantang kota Busan yang sekarang sangat kuat, dan mereka tidak akan tahu keberadaan tetua kedua, jadi hanya Jerry yang punya kemungkinan itu. Adapun kenapa Jerry bisa membunuh 2 orang ketua sekte yang berada di alam surgawa kelas 6 puncak dengan 1 pukulan terakhir kali, dan kali ini ketika berhadapan dengan tetua kedua yang juga berada di alam surgawa kelas 6 puncak, dan bertarung dalam waktu yang lama,
dan akhirnya mengakhiri hidup tetua kedua dengan pedang. Itu pasti karena Jerry belum pulih sepenuhnya dari cedera serius yang dideritanya sebelumnya. Jejak pertempuran yang ditinggalkan di tubuh tetua kedua sudah terlihat oleh para pemimpin sekte. Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan Stello, mereka semua menganggap itu beralasan. Sesudah ragu-ragu sejenak, Zeko akhirnya berujar, "Aku punya pemikiran yang hampir sama. Awalnya, aku berencana untuk menunggu hingga jamuan makan seminggu kemudian untuk membunuhnya, tapi dia sendiri yang mau mati, itu bukan salahku. Tidak peduli apa Jerry membunuhnya atau tidak, masalah ini pasti terkait dengan Jerry. Semuanya, bersiaplah sekarang dan mulailah mencari keberadaan Jerry. Aku mau menyiksanya sampai mati dengan tanganku sendiri. Dia harus tahu kengerian kota Busan kita." Sejak kematian tetua kedua, tidak ada petunjuk tentang keberadaan Jerry. Sesudah itu, para pemimpin sekte segera mengeluarkan perintah, meminta semua pengikut di sekte masing-masing untuk mencari keberadaan Jerry. Zeko bergumam, "Selain Jerry, yang paling mencurigakan, kota Susaku juga sangat mencurigakan, karena gadis di kota Susaku sangat pandai memakai pedang. Selain itu, tempat di mana tetua kedua terbunuh juga relatif dekat dengan kota Susaku. Sekarang ini, hanya Master Kota Susaku yang punya cukup waktu untuk melarikan diri dari kota Busan sesudah membunuh tetua kedua. Aku akan pergi ke kota Susaku sekarang juga." Di waktu ini, beberapa pemimpin sekte memilih untuk mengikuti Zeko ke kota Susaku. Bagaimanapun, mereka semua mau bertemu dengan tuan kota Susaku yang cantik dan misterius. Tepat ketika Stello hendak pergi bersama mereka, pemilik toko menghubunginya lagi. Stello langsung mengernyit dan hendak marah, tapi dia segera menyadari keanehan. Dia tahu betul kalau pemilik toko sangat takut padanya. Dia pernah mengancamnya sebelumnya. Namun, pemilik toko masih berani terus mencarinya, itu sudah cukup menunjukkan keseriusan masalah tersebut. Mendadak Stello mendapat firasat buruk. Kali ini dia menahan amarahnya dan bertanya kepada pemilik toko apa yang terjadi. Ketika mengetahui kalau tanaman yang disembunyikan di halaman belakang toko sudah dicuri, Stello tercengang dan dipenuhi dengan niat membunuh. Merasakan aura dingin, pemimpin sekte lain bahkan tidak berani bicara. Bab 2776, Murka Ketua. Bahkan Zeko pun merasa sedikit takut saat melihat ekspresi Stello. Mereka belum pernah melihat Stello semarah itu selama bertahun-tahun. Zeko bertanya, "Ketua Ma, apa yang terjadi?" Stello menggertakkan giginya sekarang ini, dia begitu marah hingga tidak bisa berbicara, niat membunuh di matanya begitu ganas. Stello tidak pernah semarah ini. Dia hanya berdiri dan melangkah maju, tapi seluruh tubuhnya lemas dan langsung jatuh ke kursi di belakangnya. Sebelum berbicara kepada pemilik toko, Stello sudah memikirkan berbagai kemungkinan, tapi satu-satunya hal yang tidak pernah dia pikirkan adalah tanaman yang dia tanam dengan hati-hati sudah dicuri. Tidak seorang pun tahu pentingnya tanaman itu bagi Stello. Melihat Stello seperti itu, semua orang bertanya kepadanya dengan hati-hati beberapa kali. Baru pada saat itulah Stello menarik napas dalam-dalam dan berdiri lagi. Stello bergegas keluar dari rumah tuan kota Busan sambil berujar kepada para pemimpin sekte yang hadir, "Kalian harus pergi ke kota Susaku duluan. Bukan saja tanamanku sudah dicuri dari toko obat herbalku, tapi beberapa orangku juga sudah terbunuh. Aku akan pergi ke sana duluan." Mendengar ini, semua orang tercengang. Ketika pemilik toko mencari Stello sebelumnya, Stello hanya bilang kalau ada seseorang yang sudah mencuri dari toko itu. Dia tidak peduli sama sekali dan langsung menceritakannya kepada pemimpin sekte lainnya. Para pemimpin sekte lainnya, melihat Stello tenang, juga tidak peduli. Walau hal semacam ini tidak terjadi selama bertahun-tahun, mereka juga tahu kalau ada tanaman yang merupakan harta karun toko obat herbal Stello, dan banyak seniman bela diri mau mendapatkannya. Para pemimpin sekte yang hadir tadi semuanya tengah memikirkan pembunuhan tetua kedua dan tidak terlalu memperhatikannya. Mereka mengira kalau itu hanya seorang seniman bela diri tidak tahu diri yang mengingini tanaman berharga itu. Namun,
Bagi para pemimpin sekte ini, siapapun yang mau mencuri tanaman dari toko obat herbal Stelo sama saja dengan cari masalah dan tidak akan pernah berhasil. Jadi, para pemimpin sekte tersebut tidak menanyakan hal itu sebelumnya. Di waktu ini, para pemimpin sekte ini melihat perubahan suasana hati Stelo dan menyadari keseriusan masalah tersebut. Melihat kepergian Stelo, para pemimpin sekte mengobrol, siapa orang itu? Berani sekali dia merampok toko obat herbal milik Ketua Ma. Melihat keganasan muka Ketua Ma tadi, kurasa tanaman yang merupakan aset paling berharga di toko itu sudah dicuri. Sayang sekali. Sepertinya kota Busan sekarang penuh dengan orang-orang hebat. Perlu kemampuan untuk merampok tanaman obat berharga dari toko obat herbal Ketua Ma. Banyak orang menyayangkan hal ini, sebab banyak di antara mereka yang sudah menawarkan banyak batu spiritual berkualitas tinggi sebagai ganti tanaman di tangan Stelo, tapi akhirnya gagal. Pada saat itu, beberapa pemimpin sekte juga mengirim orang untuk mencurinya, tapi mereka juga gagal mendapatkannya, dan akhirnya terpaksa menyerah. Namun mereka tidak menyangka kalau tanaman ini akan dirampok orang lain. Mereka sangat penasaran dengan identitas pencuri itu. Bahkan Zeko pun terlihat serius sekarang ini, matanya dipenuhi amarah. Dia selalu bertekad untuk mendapatkan tanaman punya Stelo, tapi dia tidak pernah mengambil tindakan karena waktunya belum tepat. Sekarang barang itu diambil orang lain, dia merasa sangat sedih. Zeko menggertakkan giginya sambil berujar, sekarang, ada begitu banyak seniman bela diri yang berani menyinggung kita sesuka hati. Bersambung.